Baik, kemudian ini saya juga prihatin sekaligus ya agak malu sebenarnya. Kok sampai Ka'bah dikosongkan karena corona. Ya mohon maaf, orang Saudi itu imannya kuat, tetapi memang zikirnya ya kuat juga, tapi memang mereka Wahabi sih. Wahabi itu condong agak rasional, lebih menekankan rasional daripada spiritual. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi sebagai penguasa Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, masa sih gak iso menangkal isu-isu maraknya corona itu dengan spiritual? Jelas itu untuk tawaf kok. Lagi loh malah gak tinggi tawaf. Ya tawaf ada, jadi tidak di dekat Ka'bah itu. Secara spiritual mohon maaf ya, itu malah membuat bumi ini gonjang-ganjing. Tawaf itu menjadikan bumi ini seimbang, baik rasional maupun spiritual. Ketika tidak digunakan tawaf, ya tentu wong air zam-zam itu mandi nih, air zam-zam itu bervibrasinya karena asar itu barokahnya bekas ya, zikir orang tawaf itu. Lihat di bawahnya kan air zam-zam, di bawahnya tuh sumber sampai Afrika Barat, Afrika beneran ini sampai Afrika. Jadi sumber zam-zam itu di bawah Gunung Kilimanjaro, gunung yang tinggi di Afrika itu, Afrika Tengah itu lewat bawah laut sampai zam-zam. Sudah ada penelitian begitu. Tapi yang kenapa air zam-zam begitu barokah? Allah SWT menurunkan barokah melalui zikirnya orang-orang yang tawaf, yang air sumur zam-zam itu di bawah yang tawaf itu. Penjelasan yang haji tahun 80-an mesti tahu, ada pernah masuk air pelataran sumur zam-zam. Tapi sekarang memang sudah ditutup, tapi orang yang tawaf masih tetap ngaruh. Nah ini mestinya kita tidak boleh meremehkan virus corona atau virus apapun, tidak boleh meremehkan. Tapi juga jangan terlalu takut. Nek terlalu takut sampai Jumatan dipending, umroh di stop, Ka'bah dikosongkan, ngono ki mohon maaf ya, secara spiritual koyok ngalahne Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, sing gawe corona iki sapa sih? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjadikan bahaya itu siapa sih? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghindarkan corona itu siapa sih? Allah Subhanahu wa taala. Usaha tetap baik, bagus, tapi aja nemen-nemen sing sampai koyok ngono kuwi. Ya usaha misalnya minum air selalu air hangat atau minum jahe. Kingko suwe-suwe jahe ya larang, iki semudah jahe merah terutama. Kemudian atau kunyit atau temulawak atau daun suruh, tapi yang hangat itu hebat ya, termasuk cara rasional, cara medis untuk membunuh virus itu. Selalu atau sering cuci tangan, tapi jangan sampai lalu ojo salaman. Oh ngono ya seje meneh iku. Sampai demi menghindari virus jangan salaman. Lu salaman tuh syariat Islam bagus, asal sama laki sama perempuan. Nek laki perempuan seje meneh iku. Tapi jangan sampai demi takut virus corona lalu jangan salaman. Malah ngajak apa itu? Apa gini nih namanya? Jadi salamannya ini. Iya Mas. Apa namanya Mas? Tos. Nek tos ngene. Iya, nek pokoke ngeten lho. Menteri Pendidikan tuh yang ngajak. Wes, biarlah mereka manusia punya usaha, bisa salah, bisa benar, tapi kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dua orang mukmin, dua orang muslim ketemu salaman, maka dosanya rontok sampai mereka berpisah. Loh. Pilih ndi? Salaman yo gak pasti kena virus kok. Apalagi sudah penjenengan kan sudah punya doa penangkalnya ya, penangkal atas izin Allah SWT ya. Tiap pagi baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Tiap sore Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Selesai sholat baca ayat kursi. Banyak istighfar, banyak sholawat. Nek makan selalu didoakan waktu akan makan
Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau minum juga Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan, selesai minum, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu perisai luar biasa itu. Lah wong sing gawe, sekali lagi saya ulang, ini harus kembali ke hati penjenengan lho. Sing gawe virus Gusti Allah, sing bisa membuat bahaya Gusti Allah, sing bisa membuat selamat Gusti Allah. Bukan malah Jumatan dipreni. Ku malaikat gregeten. Wah, iki wong iki ngono kira-kira. Tapi mohon maaf, tetap saya menghormati usaha-usaha itu. Tapi tolonglah kalau menjadi santri spiritual jangan menempuh jalan yang justru menjauhkan diri dari Allah SWT. Jumatan itu wajib apa sunnah? Wajib, nek dipreni oleh orang kan gitu kan. Lah malah umroh ya tetap mungkin mereka punya pertimbangan tertentu wallahu alam, tapi spiritualitas Nabi Muhammad SAW kan mendunia toh, bukan hanya di sana bukan hanya di sini kan. Di sana harusnya juga mendapatkan pelajaran dari Nabi SAW kok. Ya rada heran kan saya di situ. Ngatasi wong bodoh umroh, wong sing sholatnya 1 kali sama dengan 100.000 kali. Mosok sih cek wedi karo corona. Sehebat-hebat sedahsyat-dahsyatnya corona tidak sehebat Allah SWT, tidak sedahsyat Allah SWT kok. Jadi saya berharap maha santri kuliah solusi spiritual harus punya landasan iman kokoh. Itu loh, Allah SWT akan menyatakan begini ya, kira dawa tapi ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Surat Al-Hasyr ya. Tidak ada musibah yang menimpa baik di bumi maupun di diri kalian semuanya kecuali sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Itu pernyataan Allah SWT. Apapun yang terjadi ini sudah ada catatannya di sana, hanya belum terjadi. Kita diberi hak untuk menawar dengan usaha atau dengan doa. Nah, seperti virus tuh usaha juga harus ada, seperti ya tadi saya katakan minum air hangat dan sebagainya tadi. Juga harus ada usaha spiritual, doa, mendekatkan diri pada Allah SWT. Ini penting untuk menjadi landasan perbuatan kita. Jangan sampai perbuatan yang mestinya dilakukan malah tidak dilakukan hanya gara-gara isu orang barat atau isu orang yang tidak beriman tauhid melakukan sesuatu seperti itu, lalu dilakukan juga kita melakukan seperti itu. Lah terus nek ngono apa beda nih orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Apa bedanya orang yang bertauhid dengan yang tidak bertauhid? Gitu kan mestinya. Loh kok sesuai kok nyeneni wong ini. Soalnya saya memang geram sih, mohon maaf ya, geram. Roh Ka'bah kosong tuh terenyuh saya. Ya Allah, seumur hidup saya baru melihat kali ini. Tadi Jumatan tadi juga ada dipakai untuk Jumatan memang, tapi khotibnya tidak di situ, itu tetap kosong. Tapi tidak disuting memang. Tidak disuting. Yang disuting masjidnya aja, temboknya aja, tapi Ka'bah tidak disuting. Tapi saya tahu jelas itu khotibnya tidak di situ dan di yang ada di masjid, di bangunan, kemudian di luaran. Lah kalau Gusti Allah pengen ngapunten nggih, kalau Gusti Allah berkehendak menjatuhkan virus corona sing jero dikosongi, ya njaba. Masa Gusti Allah bingung, malaikat iku jero sing nggih tawaf kok malah dikosongi, jadi di virus wis sing nyanu kayak Alhamdulillah kita mendoakan baik, tapi umpomo sampai mikir saya itu sampai gitu, saya gak terima hati saya kalau Ka'bah yang biasa digunakan untuk tawaf tidak berhenti 24 jam kecuali pas sholat 5 waktu kok terus dikosongkan hanya karena takut virus corona didendeni wong sing gak beriman. Ini saya ngedeni wong gak beriman mesti. Oh ini ada begini. Lah nek mohon maaf ya, lah nek di sekitar Ka'bah bisa ada virus corona. Lah punya masjid gak iso. Itu kan tidak masuk akal juga. Kenapa yang dikosongkan hanya di sekitar Ka'bah? Oh alasannya dibersihkan. Dan dibersihkan kan selama ini juga dibersihkan, tetap ada orang tawaf toh. Ini tidak nalar saya, tidak nalar. Saya yakin Raja Salman juga punya perasaan yang sama kok. Orang yang hafid Quran itu mesti
ngelus dodo, karena memang orang sekitarnya ya sudah berubah. Tidak usah saya omongkan kok, jadi tidak enak. Orang sekitarnya, terutama ya juga anaknya, sudah berbeda dengan bapaknya. Maksud anak bodoh karena bapak kan nggak bodoh kan. Jadi saya berharap penjenengan harus beda menyikapi sesuatu dengan orang yang tidak beriman, itu harus beda. Usaha tetap harus kita hargai, kita hormati, tapi doa juga harus. Taat kepada Allah nomor satu, jangan sampai di nomor dua kan didulukan usaha rasional. Oh tidak, apa beda nih melok kuliah solusi spiritual nih tetap seperti itu kan gitu ya.